Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yulia Sari. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul tentang kelarutan fase dalam cairan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Husnul Warnida SSI MSI selaku dosen pengampu di mata kuliah Farmasi Fisika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi ini. Adapun yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu yang pertama kelarutan gas di dalam cairan, kedua kelarutan cairan dalam cairan, dan yang ketiga kelarutan zat padat dalam cairan. Sebelumnya kita akan membahas pengertian larutan. Apa sih itu larutan? Larutan merupakan suatu campuran dari dua atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekul yang homogen. Berikutnya yaitu komponen larutan. Komponen larutan sendiri terdiri dari zat terlarut yaitu solut dan zat yang melarutkan yang biasa disebut solvent. Jenis zat terlarut atau solut biasanya ada elektrolit, zat yang membentuk ion dalam larutan serta mampu menghantarkan listrik, dan non-elektrolit, zat yang tidak menghantarkan listrik dan tidak menghasilkan ion bila dilarutkan di dalam air. Berikutnya yaitu kelarutan. Jumlah mili pelarut di mana akan larut 1 gram zat terlarut atau biasa disebut USP. Konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Satuan bagi kelarutan secara kuantitatif dapat dinyatakan dalam molaritas, dan persentase. Lalu berikutnya yaitu konsentrasi. Konsentrasi adalah suatu larutan menyatakan jumlah solut yang terlarut dalam pelarut atau biasa disebut solvent. Selanjutnya yaitu jenis larutan. Jenis larutan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimal yang dapat terlarut. Yang kedua larutan hampir jenuh atau tidak jenuh, yaitu larutan yang mengandung zat terlarut dalam jumlah di bawah jumlah maksimal yang dapat terlarut. Yang ketiga yaitu larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya pada temperatur tertentu. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu kelarutan gas dalam cairan. Jumlah gas terlarut apabila berada dalam keseimbangan dengan gas murni di atas larutan. Dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, adanya zat terlarut, dan adanya reaksi kimia. Kelarutan gas dalam cairan dinyatakan dalam hukum Henry dengan rumus C2 sama dengan sigma dikali rho. C2 sendiri yaitu konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter per larut. Sedangkan rho sendiri yaitu tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam mmHg. Rho sendiri yaitu tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau koefisien kelarutan. Kelarutan gas dalam cairan pengaruh tekanan parsial dinyatakan dengan hukum Henry yang rumusnya yaitu C sama dengan K dikali P. C sendiri kelarutan gas dan K adalah konstanta, P adalah tekanan parsial gas. Kelarutan gas dalam cairan pengaruh temperatur. Temperatur naik maka kelarutan gas akan menurun. Berikutnya yaitu kelarutan gas dalam cairan pengaruh zat lain. Gas dibebaskan dari pelarut yang melarutkannya dengan adanya penambahan senyawa elektrolit seperti NaCl atau terkadang dengan adanya senyawa non-elektrolit yang sangat polar seperti sukrosa. Fenomena ini dikenal dengan istilah salting out. Fenomena ini terjadi dengan adanya interaksi tarik-menarik antara ion garam dan ion dari senyawa non-elektrolit yang sangat polar terhadap molekul air, sehingga mengurangi kerapatan molekul air yang mengelilingi molekul gas. Materi yang kedua yaitu kelarutan cairan dalam cairan. Dinyatakan dalam hukum Raoult, penyimpangan negatif adanya ikatan hidrogen, penyimpangan positif adanya asosiasi molekul salah satu senyawa untuk membentuk dimer atau polimer. Campuran air fenol penambahan naphthalene 0,1 m menaikkan TKM 20C. KCl 0,1 m menaikkan TKM BC, menurunkan asam suksinat. Dipengaruhi oleh temperatur dan penambahan zat asing.
Kelarutan cairan dalam cairan yang dipengaruhi temperatur, contohnya dalam sistem campuran fenol dalam air. Temperatur naik, ketercampuran naik sampai pada temperatur kritis larutan. Pada temperatur ini tercapai kehomogenan campuran atau terbentuk sistem satu fase. Kelarutan cairan dalam cairan, pengaruh penambahan zat lain. Jika zat lain yang ditambahkan hanya larut dalam salah satu dari pelarut, ketercampuran dua cairan akan menurun. Biasa disebut salting out. Jika zat lain yang ditambahkan larut dalam kedua cairan dengan kelarutan yang hampir sama, ketercampuran antara kedua cairan akan meningkat. Contohnya, pada penambahan asam suksinat atau Na oleat dalam campuran fenol air meningkatkan ketercampuran dari kedua cairan, biasa disebut dengan salting in. Pembahasan yang ketiga yaitu kelarutan zat padat dalam cairan. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh yang pertama temperatur, yang kedua penambahan zat terlarut lain, yang ketiga polaritas pelarut konstanta di elektrik pelarut, yang keempat pH larutan, yang kelima ukuran partikel, yang keenam ukuran molekul, dan yang ketujuh polimorfisme. Kelarutan zat padat dalam cairan, pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air. Sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Reaksi eksoterm dan endoterm. Delta H, panas pelarut parsial, panas yang diabsorpsi per mol bila sejumlah kecil zat terlarut ditambahkan dalam sejumlah besar pelarut. Delta H, larutan, sama dengan delta H sublimasi dikurang delta H hidrasi. Larutan zat padat dalam air pengaruh penambahan zat lain. Penambahan ion sejenis apabila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh, kelarutan digambarkan sebagai KSP. Kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar atau hidrofilik dan bagian nonpolar atau hidrofobik. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, deuterion, dan nonionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Pada konsentrasi rendah dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pada konsentrasi di atas konsentrasi misel kritis atau KMK membentuk misel agregan kolidal yang berperan dalam proses solubilisasi misel, suatu pelarutan spontan yang terjadi pada molekul zat yang sukar larut dalam air melalui interaksi yang reversibel dengan misel dari surfaktan dalam larutan sehingga terbentuk suatu larutan yang stabil secara termodinamika. Syaratnya, konsentrasi surfaktan lebih dari KMK. Kelarutan zat padat dalam air, pengaruh pH. Peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah, dan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa basa lemah. Penentuan pH optimum untuk menjamin larutan yang jernih dan keefektifan terapi yang maksimum. Contohnya, asam salisilat, atropin sulfat, tetrakain HCl, sulfonamida, dan phenobarbital. Kelarutan zat padat dalam air, pengaruh polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan zat padat dalam cairan yaitu mempengaruhi konstanta di elektrik, pengaruh kosolven, pengaruh ukuran partikel, pengaruh ukuran molekul, dan pengaruh polimorfisme. Kelarutan zat terlarut dalam pelarut yang tidak bercampur. Zat padat akan terdistribusi di antara dua fase pelarut yang tidak bercampur. Perbandingan konsentrasi zat terlarut dalam setiap fase pelarut dinyatakan sebagai koefisien partisi dan koefisien distribusi. Rumusnya K sama dengan C1 dibagi C2. Pengaruh disosiasi ionik dan asosiasi molekuler pada partisi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.